Bismillah, halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini, insya Allah kita bakal belajar bareng tentang shortcut ya. Dan di sini sebenarnya belum mewakili semua shortcut yang ada di Inkscape. Di sini hanyalah shortcut yang sering banget kita pakai. Jadi ini yang saya tunjukkan adalah shortcut-shortcut yang bakalan sering kita pakai ketika kita project atau ngedesain ya teman-teman. Nah, insya Allah kita akan bedah satu persatu. Yang pertama di sini ada Ctrl Z ya. Ctrl Z sebenarnya gampang sih. Dia fungsinya untuk undo atau untuk mengembalikan ke keadaan semula. Mau keadaan keadaan apapun ya, mau misalnya ini setelah kita geser kemudian kita Ctrl Z, nah dia akan kembali. Atau misalnya ini kita ganti warna kuning misalnya, kita mau kembalikan tinggal Ctrl Z. Jadi intinya Ctrl Z itu kayak mengembalikan ke keadaan sebelumnya. Atau misalnya kita pindah ya semua ini. 1, 2, 3, 4. Nah, kita ingin kembalikan, tinggal kita Ctrl Z lagi. Nah, gitu. Jadi tinggal Ctrl Z gitu ya, teman-teman. Kemudian ada juga Ctrl Shift Z. Ya, jadi ketika ada Ctrl Z berarti ada redo, undo sama redo. Nah, redo itu fungsinya untuk mengembalikan ke keadaan yang setelahnya. Jadi Ctrl Shift Z itu untuk mengembalikan ke keadaan setelahnya, Ctrl Z untuk mengembalikan ke keadaan sebelumnya seperti itu. Misalnya ini keadaannya adalah putih ya. Kita beri warna biru misalnya. Kemudian untuk mengembalikan keadaan sebelumnya Ctrl Z, untuk mengembalikan keadaan setelahnya Ctrl Shift Z. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Kemudian ada Ctrl D. Di sini fungsinya dia untuk duplicate ya. Duplicate itu dia fungsinya untuk menggandakan objek. Mau itu bangunan, mau itu apa namanya? Teks atau apapun yang ada di Inkscape, bisa gambar juga. Kalau kita Ctrl D, dia akan terduplikasi ya, duplicate. Misalnya kita klik ini, kemudian kita duplicate Ctrl D. Nah, otomatis di atasnya ini akan ada satu bangunan baru, teman-teman. Nah, ya kan? Akan ada satu bangunan baru. Misalnya juga saya ingin menduplikasi empat ini. Kita blok semua. Ctrl D. Nah, dia akan terduplikasi. Jadi fungsinya Ctrl D untuk menduplikat ya, teman-teman. Untuk menduplikasi. Misalnya teks juga bisa. Kita klik dulu, kemudian Ctrl D. Nah, dia akan terduplikasi. Insya Allah gampang banget ya. Nah, kemudian ada lagi Ctrl G. Ctrl G itu untuk menggrup, teman-teman. Misalnya, kita di sini ada beberapa bangunan ya. Kita kalau pindahkan satu di sini kan dia terpisah. Nah, kita ingin semuanya ini diikat dalam satu ikatan. Misalnya kita ikat di sini Ctrl G. Nah, jadi ke-8 bangunan ini akan jadi satu bangunan. Nah, seperti ini. Jadi mereka itu akan seperti ibaratnya itu kayak diikat, teman-teman. Diikat dalam satu ikatan dari beberapa bangunan tadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada Ctrl U untuk ungroup. Jadi kita tinggal Ctrl U. Nah, semuanya akan terpisah lagi. Ikatannya akan lepas. Seperti itu. Jadi Ctrl G untuk menggabungkan beberapa objek. Ctrl U untuk mengungroup atau membatalkan group. Nah, di sini akan terpisah. Atau sebenarnya dia juga ada di sini, teman-teman. Tinggal kita blok, kemudian kita klik kanan, kita pilih group. Nah, dia akan otomatis tergroup. Untuk mengungroup, klik kanan, ungroup. Tapi lebih instan di keyboard ya, pakai shortcut tadi. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada Ctrl X, Ctrl C, sama Ctrl V. Insya Allah ini teman-teman udah banyak tahu ya, insya Allah ya. Karena di sini nggak cuma di Inkscape untuk X, C, dan V ini untuk X untuk cut ya. Cut itu untuk memindah. Jadi kita Ctrl X, dia akan hilang. Kemudian Ctrl V untuk paste. Kita Ctrl V, akan berpindah di sini. Kalau Ctrl C itu dia untuk mengcopy, teman-teman. Kita Ctrl C dan kita Ctrl V di tempat lain. Nah, dia akan terpaste gitu ya. Seperti itu. Nah, bedanya copy sama duplicate apa dong? Bedanya kalau duplicate itu hasil duplikasinya akan otomatis berada di atas. Nah, seperti ini kita Ctrl D. Ya kan? Kita hapus, misal kita Ctrl D lagi, kita Ctrl D. Nah, otomatis hasil duplikasinya akan berada tepat di atas bangunan sebelumnya. Nah, kalau Ctrl C itu bisa dimanapun. Kita Ctrl C nih. Nah, kemudian kita Ctrl V dimanapun bisa, teman-teman. Di sini mungkin. Nah, gitu ya. Jadi bedanya itu sih. Atau bisa juga kita Ctrl V di tempat lain, di Microsoft Word,
misalnya atau Microsoft PowerPoint itu juga bisa. Intinya kita Ctrl C, kemudian Ctrl V di sana untuk mempaste. Itu ya. X untuk meng-cut, kemudian Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste seperti itu. Baik. Nah, di sini kemudian ada Ctrl N, teman-teman. Ctrl N itu Ctrl A ya, Ctrl A. Ctrl A itu untuk men-select semuanya. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita select ya objeknya, kita select 1, kita select 2, kita select 3, seperti ini. Ini dia kan terselect satu persatu. Kalau kita mau menseleksi lebih dari satu, kita tinggal klik kemudian shift klik ini. Nah, dia akan menseleksi 2 objek seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau langsung menseleksi semua, kita tinggal Ctrl A. Nah, semuanya akan terseleksi, teman-teman. Seperti itu ya. Dan sebenarnya Ctrl A ini juga bisa di luar Inkscape ya. Misal kita lagi ngetik di mana gitu, kita Ctrl A untuk menselect semua teksnya juga bisa. Atau misalnya kita lagi ngetik seperti ini, kita select semua huruf dengan Ctrl A. Nah, juga bisa seperti itu ya. Kemudian juga ada Ctrl N, teman-teman. Ctrl N ini untuk new ya. File kemudian new. Nah, ini Ctrl N maksudnya kita membuat project Inkscape baru, teman-teman. Kita Ctrl N ya. Kita tunggu. Nah, akan muncul satu dokumen baru yang Inkscape ya. Ini dokumen yang tadi ya. Ini akan muncul dokumen baru yang Inkscape tadi. Untuk file dan new tadi ya Ctrl N. Kemudian ada Ctrl S. Nah, di sini untuk desainer itu harus benar-benar apa ya? Ctrl S ini tidak boleh dilupakan, teman-teman. Biasanya penyakit desainer baru ya, itu Ctrl S pasti dilupakan. Akhirnya udah lama-lama nge-project, misalnya lama-lama ngedesain, tahu-tahu tengah-tengah not responding. Tahu-tahu nutup sendiri, belum ke save. Nah, itu. Jadi fungsi Ctrl S ini untuk save ya. Kita di file, kemudian ada save ini. Nah, Ctrl S. Jadi misalnya project ini mau saya save, kita Ctrl S. Nah, kita tinggal pilih mau di save di mana, teman-teman, di folder mana gitu ya. Misalnya mau di local disk C, kemudian di folder yang teman-teman mau. Kemudian tinggal pilih namanya, kemudian klik save. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi Ctrl S itu untuk men-save project yang sedang kita kerjakan. Ya mungkin itu dulu untuk pengenalan shortcut ya. Dan ini insya Allah masih shortcut yang sebagian. Dan shortcut lainnya insya Allah juga akan dijelaskan di materi berikutnya.